Kalau saya itu saya tidak pernah masang tarif mas, tidak enak. Saya itu ya kadang ada sisi-sisi amalnya juga, cuman saya tidak pernah masang tarif. Tapi bahwa saya dikasih sangu itu iya. Maksimal berapa? Maksimal Nah ini maksimal biar penyemangat ini. Maksimal. Jangan minimal. Nah, maksimal ya udah ada maksimal ya. Dikasih piro-piro ya seneng ya. Kalau minimal. Ya udah saya tidak masang tarif. Berarti ini wae. Yang maksimalnya yang ngasih berapa? Yang pernah ngasih maksimal berapa? Oh mas ya, Yang pernah. yang pernah saya pernah dikasih yang paling tinggi. Paling Boleh tinggi. tinggi. Paling tinggi paling murah. Paling tinggi, paling tinggi. Wah, udah enak kalau paling tinggi. Paling tinggi berapa paling tinggi? Ya tapi sebenarnya saya terus terang justru saya nggak pernah mas pasang tarif karena saya itu yang penting ya nyari konten yang bantu orang jualan gitu. Tapi kalau saya yo Paling tinggi? jadi orang tuh kadang mungkin menilai sendiri ya mas ya pasti kan besar kecilnya nursery itu mungkin kemampuannya juga masing-masing. Cuman kalau saya biasanya itu ya kalau keluar dari Magelang ini ya saya minimal 1 juta mas. Kali ini saya akan bertanya-tanya tentang kiat-kiat membangun YouTube untuk pemula. Selamat siang Mas. Selamat siang. Saya bersama teman saya Mas Yahudpedia. YAHOODpedia. Nah itu channelnya. Di sini seperti yang diutarakan Mas Iko tadi, kami berkunjung di tempat channelnya Pak Mandri Busuan yang kontennya apa? Nursery. Bunga-bunga. Yang lagi tren apa ini? Wah kayak banyak. Banyak. Yang stabil aglonema. Tapi sebelum dilanjut mas yo siap-siapkan dulu selamat datang. Terima kasih banget nih suatu kehormatan bagi saya sebenarnya datang ini. Tapi yo sebenarnya kalau saya yo belum sukses banget. Iya, tapi udah Gitu. sukses. Masih sama-sama pemula mas. Jadi kita ngobrol santai aja kok. Iya. Kiat-kiatnya membangun YouTube gimana Pak? Awal mulanya gimana? Pertama. Kalau saya kan istilahnya apa ya? Otodidak lah bahasa kerennya itu. Saya itu sebenarnya yang penting itu kalau dulu karena saya tidak ada konsep. Pertamanya itu udah ada konsep. YouTube juga masih apa ya? Wah, yang penting upload aja kalau saya. Punya video yang penting. Nah, yang penting store video ke YouTube biasa nanti serahkan kepada pasar, pada penikmat gitu aja. Jadi kalau misalnya ngantar istri ke pasar, nah, istri kan belanja sayur loh, Syuting. jadi syuting mas. Jadi konsep apa tadi? Konsep tanaman hias tadi mulai tahun berapa itu Pak? Setahunan ya? Tahun lebih, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Oh, udah berapa tahun tuh nih jadi YouTuber ya? 2019 ya. Oh, 3 tahun. Udah lama ya Pak? Ya belum. Udah lama ya ternyata. Ceritain dong Pak, ini apa Pak Andri kan proses dari nol kupul sampai sekarang bisa menikmati manisnya. Jadi proses pahit getirnya sama manisnya ini mungkin jadi tip-tip YouTuber pemula seperti kami itu Pak. Kalau saya sih apa ya kalau dulu tuh enggak ada manisnya. Iya, tidak ada manisnya. Misalnya ini kisah nyata gitu, cerita serius ya. Tadi maksudnya yang saya alami pengalaman. Misalnya saya rumah kan di Magelang ini. Kita datang ke Bandungan itu di Kabupaten Semarang. Karena banyak
tempat-tempat toko-toko bunga itu. Jadi harapannya wah ini kesana karena jauh dapat video banyak nah, kan karena sana kan banyak nursery itu tapi yo banyak yang nggak mau banyak yang nolak nggak mau di konten nggak mau karena belum tahu mas efek misalnya setelah di konten YouTube tuh kayak apa gitu. Nah, waktu itu YouTube juga masih di bunga hias itu masih belum familiar loh. Jadi masih bingung ini orangnya mau apa gitu. Karena nggak tahu apa namanya dampaknya setelah misalnya nih bunga hias ini nursery didatangi oleh YouTuber gitu. Jadi ada di video saya itu yang istilahnya kalau bahasa Jawa itu merengut bulatnya itu ada itu. Tapi tetap saya upload karena saya sudah jauh. Ya, bayangkan sini ke Bandungan itu jaraknya kira-kira ya. ya 25 kilo 30 3 bulan lebih ya mas ya karena itu sudah Kabupaten Semarang 30 kilo jauh-jauh sampai sana ya dapat video kayak apa ya sakit ya mas sakit banget sakit bilangnya ya, itu semuanya saya masih ingat sebenarnya nursery-nya tapi saya nggak mau sebutnya. Lalu mereka mungkin Pak masih familiar sama jenengan pernah konten di tempatnya nah, sana. sekarang pasti Ya kira-kira Berarti sama sekali nggak pernah ke situ lagi deh. enggak mas kalau sekarang yang dekat-dekat aja yang jadi duit enggak soalnya sebenarnya Magelang ini apalagi sekarang ya terkenal banget mas agronomanya tuh istimewa mantap kualitasnya nah itu sudah terbukti nah, jadi pas sekarang rame kalau agronomi Magelang itu jelas mantap recommended. Ini berarti jenengan ada koleksi yang paling Kalau saya ada banyak tapi yang murah-murah aja. Nanti lagi tahun depan insyaallah 2000. Amin. Mau bikin ya apa nursery juga kecil-kecilan lah. juga dijual Ya ditani dulu mas. Tani dulu baru nanti kalau baru dijual. Ya ikut-ikut jangan sampai jadi penonton aja. Ikut berkecimpung lah saya. Terus jangan subscriber sudah berapa apa channelnya tadi? Yahudpedia. Yahudpedia. Oh Yahudpedia. Ya. Baru mas. Baru ya sebenarnya itu sudah lama toh. Cuma tidak terkonsep. Jadi perjalanannya itu untuk membuat satu konten itu saya sendiri itu enggak ya ada beberapa video tapi enggak ke upload gitu karena konsepnya masih abu-abu mau kemana itu enggak jelas gitu. Nah ketemu dan Mas Iko niki mulai bisa ngobrol-ngobrol bisa konsepnya agak matang gitu. Ya lumayan kalau sudah punya konsep. Nah kalau saya dulu udah ada, jadi kita ke pasar sapi ya udah wah ketemu. pulangnya lewat mana syuting kadang jalan mau pulang lo di apa misalnya view jalan apa pokoknya kalau saya dulu sembarang. Nah nanti ya karena itu tadi belum punya konsep. Memang kalau saya punya prinsip nanti yang kira-kira yang paling rame yang mana nah itu gitu. Baru saya ke situ. Jadi dulu sebelum saya ke bunga hias itu ya apa wes pokoknya harga lombok, harga sayur, harga ikan asin. Iya, pasar kan itu pasti dapat video. Makanan, tukang bakso, ada tukang tekwan, pernah tuh dulu saya. Food blogger juga pernah. Food blogger pernah, tapi ya mungkin apa ya karena memang nasib saya yang lumayan melejit itu di bunga hias. Nah dengan berangkat dari situ saya teruskan bunga hias gitu. Jadi sebenarnya dulu malah saya tidak ada konsep sama sekali gitu. Berarti jadi YouTuber itu harus punya konsep. Kalau mau bagus harus punya konsep. Mau kemana gitu. Mau kemana ya. Kontennya apa itu harus tertata. Terus nanti kalau misalnya sudah punya konsep nih, kalau saya kita harus continue upload gitu.
Iya, kalau nggak kontinu ya Walaupun temanya itu balik lagi ke video-video sebelumnya, seumpama aglonema udah beberapa kali nggak muncul, kembali lagi ke aglonema gitu, nggak apa-apa itu. nggak apa-apa. Yang penting itu kalau saya sih rutin upload. Saya kalau nggak rutin upload, apalagi sekarang persaingan YouTube itu ya persaingan apa banyak itu namanya. Ya teman-teman YouTuber tuh banyak YouTuber Kreator-kreatornya baru. konten kreator baru tuh banyak. Jadi ya seperti kita tuh seperti persaingan. Nah, kalau kita lama nggak upload nanti ditinggal punya orang. Apalagi algoritma YouTube yang sekarang itu kalau kita tidak nonton berapa kali tidak didatangnya lagi, tidak di story video. Jadi kita harus rutin kalau sekarang. Kalau dulu kan paling yang kita sudah subscribe itu pasti. Nah, kalau sekarang biar kita tidak subscribe, kalau kita sudah nonton itu nanti di story lagi, dikasih lagi, kasih rekomendasi sama YouTube. Jadi yo kalau kita tidak rutin upload yo repot urusannya menurut saya gitu. Ini anu ya, pengalamannya Pak Mandri ini. Mungkin kayak saya yang belum monet, itu kan masih terbayang monet besok manis. Gitu lah Mandri. Jenengan pertama kali monet itu berapa dulu? Kalau monet tuh ya $100. Oh, Tapi berapa bulannya itu? Dari daftar sampai menerima uang itu berapa bulan? kira ya 3 bulan lebih. lebih mas Tuh. 1.500.000 itu 3 bulan lebih. Karena yo iya ya karena kita masih kecil loh mas. Iya. Penontonnya paling tiap upload tuh masih ribuan. Nah, nanti kalau lama-lama nanti sekali upload ribuan ya lumayan. Ya kalau sekarang ya alhamdulillah itu sudah 2 bulan sekali itu pasti, kalau sekarang pasti cair sudah pasti. Minimal 100.000 dalam 2 bulan tuh cair. Tapi itu satu channel. Pak Mandri Blueson ini punya 3 channel. Apa Coba Mandri? ini berapa? Apa aja di channelnya ini? Karena dulu jadi Mantri Busuan itu hampir gagal monet dulu. Hampir gagal monet karena masih buta sama sekali. Jadi apalagi kalau saya kan istilahnya orang jadul nggak begitu melek teknologi itu, akhirnya daftar monet itu salah terus ya Mas. Nah ini yang itu yang monetin terus sukses ya Mas Iko ya. Sukses. Itu berkat siapa tuh? Mas Iko dulu yang monetin. Mas Iko lagi. Nah hampir dismonet itu, hampir tapi. Nah karena waktu itu susah monet itu. Jadi monet itu ya gampang susah. Kalau yang belum tahu ya Mas. Sebenarnya gampang ya Mas. Ya, gampang banget. Gampang banget apa masih kalau di dan terbukti. Nah, tapi karena saya dulu saya otak-atik di luar itu hampir nanti gagal ajuin lagi wah sampai berbulan-bulan tuh. Nah sambil nunggu monetnya itu, jadi anak saya itu sebenarnya kalau YouTube itu yang pertama mulai bikin itu kalau di keluarga saya itu anak saya yang paling kecil, Balkis Naila itu masih kelas 4 SD sudah punya YouTube. Dulu kontennya makan-makan, mukbang kan, anak-anak tuh. Nah seiring perjalanan waktu, jadi dia stuck penontonnya sudah gitu-gitu aja ya, istilahnya enggak progres, enggak ada progresnya. Kemudian saya tawarin, kan panggilannya Naila ini, kalau ayah kasih bunga hias mau enggak? Kamu ngonten bunga hias mau? Wah itu namanya anak-anak walaupun masih kecil tapi dia semangatnya kuat Mas. Jadi saya ajak ke daerah Cokro sana itu mau dia ke Gerabak ngonten itu. Pede kelas 4 SD tapi sudah berani ngomong di muka umum. Kelahiran Kalimantan. Beda ya? Beda. Jadi anak lahir di Kalimantan ya kelas 3 pindah ke Jawa. Dari kelas 4 tuh pede pol orangnya itu, anaknya itu. Nah itu Balkis Naila dulu kan naik set. Nah sudah jalan lancar terus. Nah cuman kan
Kalau saya berpikirnya bunga hias ini kan banyak, nursery-nya banyak, jenisnya banyak. Saya ada philodendron, anthurium, macam-macam itu. Nah, kemudian yang anak saya yang pertama itu dulu masih SMP. Kalau sekarang sudah kelas 3 SMA itu saya tawarin, mau nggak ngonten bunga hias? Wah, nggak mau ya, aku nggak suka, aku maunya game. Ya sudah. Tapi dengan dia nge-game itu nggak ada progresnya juga. Wah, itu kalah canggih mungkin. Nah, itu saya tawarin lagi karena yang punya bagus Nela ini malah sudah langsung cepat tuh, langsung monet. Nggak lama itu langsung monet. Akhirnya dia mau. Saya ajak juga itu sama ke nursery itu. Itu channelnya Agung Raka, istimewa Agung Raka. Oh, Raka. RAKH. Yang satunya Balkis Nela. Ya alhamdulillah kalau sekarang ya Udah menit semua. sudah mulai semua, sudah kejadian semua. Alhamdulillah, walaupun tidak banyak, tapi ya lumayan lah, lumayan yang ya istilahnya kita itu kalau saya sih mikirnya kan investasi digital. Nah, iya, jadi gimana sih, minimal anak-anak saya itu sudah punya akun AdSense semua. Jadi sudah lumayan, jadi ada penghasilannya walaupun ya alhamdulillah lah ya. Iya. Walaupun belum seperti artis-artis yang itu tapi lumayan. Udah tabungan. Itu taruh finansialnya, tapi kalau saya tuh value-nya tuh yang kedua tuh malah yang lebih enak tuh. Rasanya ada kebanggaannya. Jadi misalnya ketika saya datang ke sana nanti bikin konten sana, wih jualannya rame. Itu Dibayar. kebanggaannya ada. Enggak Mas, enggak dibayar. Oh. Tapi ya dikasih sangu aja. Berapa Pak sangunya kalau konten ke nursery itu? Tergantung Mas, besar kecilnya. Oh. Besar kecilnya tokonya. Penjualan. Oh, besar kecilnya toko. Kan Minimal berapa? minimal 500 600. minimal Sekali konten. sekali konten lu yo. Kalau saya sih lihat nursery-nya. Oh, ada. Yang kecil. Yang itu untuk konten berdurasi berapa menit itu? Wah, kalau saya sih saya seneng yang durasinya panjang, tapi kan gitu. tergantung stoknya pendek, stok panjang ya. Kalau saya sih enggak masalah. Iya. Berarti untuk nursery sendiri nggak matok durasi sekian lama itu enggak nih? Enggak. Saya juga enggak. Mas pemanut. Biasanya tergantung stoknya Mas. Nah, stoknya sedikit ya sedikit. Nah, stoknya akeh sampai 1,5 jam yang nonton belinya. Tapi 1,5 jam itu kalau YouTube tuh bisa sampai habis. Kadang ada yang sampai nonton sampai ketiduran. Iya, cerita sendiri itu orangnya. Kemarin pameran di Jogja. Saya kadang kalau nonton tuh sampai ketiduran, suaranya bagus. Nah itu senangnya kalau YouTube tuh. Padahal itu sudah tertutup masker Pak ya, masih bagus ya Pak ya. Tapi kalau terbuka. Jangan Mas, kalau ini kan masih apa ya, masih situasi seperti ini nggak enak kalau saya. Gitu. Ada depannya ada tulisannya mantri, tidak pakai masker, nggak ngasih contoh yang baik, masih prokes Mas. Iya, jadi kalau saya tetap tidak lengah pakai masker terus. Oh, iya. Sampai nanti ya karena kayak seperti pandemi ini kan susah mau hilang. Kalau mau 0 0 tuh kayaknya enggak bisa kayaknya loh. Makanya kalau saya tetap pakai masker. Ngasih contoh minimal, mau dicontoh syukur enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak aduh malu saya ada yang beli. Tadi kan channel jenengan kan ada 3 Pak Andri. Nah itu masing-masing channel itu ada jadwal tertentu nggak untuk uploadnya? Kalau saya
Jadi kan saya satu orang nih jalan Iya. sendiri menguntar di sawah sini itu, jadi akhirnya karena saya mungkin kebanyakan hobi ya, jadi itu sementara yang mantri belusukan itu saya jarang upload malah. Oh. Tapi kalau yang dua ini yang Agung Raka sama Balkis Stella ini saya tiap hari Pasti upload, ada, Bro. upload, tapi gonta-ganti. gantian. Oh. Misalnya hari ini Agung Raka, besok Balkis Stella. Ya gitu terus mas siklusnya. Jadi setiap channel itu 2 hari sekali. Oh, gitu. Tapi kalau mantri belusukan itu Seminggu sekali. seminggu sekali paling 1 bulan sekali minimal ya kadang 1 bulan sekali gitu. Seminggu sekali ya itu store video aja tapi karena kalau saya bicaranya dampaknya itu nah jadi ini satu orang ngonten 3 misalnya punya 3 channel. 3 channel itu kekuatannya beda-beda mas, itu yang saya alami sendiri. Nah itu udah tahu rahasianya di mana, mungkin rahasia YouTube. Hanya Tuhan dan YouTube yang tahu. Ini filosofi baru. Hanya Tuhan dan YouTube yang tahu. Hanya Tuhan dan YouTube yang tahu. Nah ketika saya upload aglonema itu pasti lebih bagus Agung Raka. Tapi kalau misalnya nanti alokasia apa tradi itu bagus Balkis Stella. Tapi kalau anthurium Mantri belusukan. wajmani apa itu bagus mantri belusukan. Jadi nah kadang kita datang ke nursery itu wah saya maunya di mantri belusukan. Nah kalau anthurium itu kalau aglonema saya maunya yang di Agung Raka gitu. Oh. Jadi ya enggak tahu itu apa sebabnya itu, tapi ya kenyataannya seperti itu. Atau mungkin kira-kira itu pas dulu meledak. Lalu kalau mantri belusukan itu meledaknya itu pas kemudian anthurium ramai, jadi banyak subscribernya, banyak dari Anthurium. makanya yang lebih kuat anthurium. Kalau saya sih analisanya seperti itu, tapi ya itu tadi hanya Tuhan dan YouTube yang tahu gitu. Kalau durasi saya tidak mematok mas, tapi kalau seperti jenengan-jenengan ini sebagai pemula, kalau saya sih saran tuh minimal yang 8 menit, syukur-syukur udah 10 menit. Kenapa kalau misalnya kita 10 menit itu kita bisa nanti ada mid-rollnya, mid-roll itu ada iklan yang di tengah. Nah, kalau kita videonya cuma di bawah 8 menit kecuali viral banget itu baru ada iklannya di tengah. Tapi kalau biasa-biasa ya di depan cok itu. Jadi kita ada, nah sementara penghasilan YouTuber itu ya dari adsense itu, dari iklan itu. Makanya kalau 8 menit minimal itu bisa ada di tengah. Cara aman tuh ya 10. Kalau 10 menit kita bisa mau naruh nanti bisa masang iklannya itu di mana itu kalau 10 menit. Kalau 8 tetap ada mid-rollnya tapi YouTube yang ngatur. Berarti untuk kita sendiri sebagai kreator bisa menentukan di mana letak iklan itu nanti. Bisa. Oh. Mau kita pasang kalau misalnya kita tega itu mau satu video kasih 5 iklan itu bisa. Bisa. Serakai. Kita channel serakai. Tapi ya yang nonton yang bosan. Yang nonton yang bosan. Tapi kan minimalnya di situ. Kalau misalnya kita apalagi yang di bawah 8 menit ya paling yang di depan itu. Nah itu kalau saya sih mendingan ya itu minimal ya kalau bisa 10 menit apapun itu kontennya. Ada nilai beda nilai nggak antara iklan di tengah, di depan, di tengah atau di belakang itu masing-masing ini ada Harga harga beda apa sama atau gimana? Kalau harga itu sama tapi iklan itu beda produk biasanya beda harga. Oh betul. Jadi ketika kita misalnya kalau iklan misalnya perbankan atau Pabrik mobil pabrik itu lebih tinggi, misalnya ada iklan lawyer gitu. Ya, kita nanti bisa cek di 10 iklan termahal itu ada. Misalnya kita dicari di Google ada. Nah, itu ada kiat-kiatnya sendiri itu kalau kita mau mendatangkan misalnya biar iklan masuk nanti ke channel kita itu ada.
Jadi kalau misalnya kayak iklan Shopee, Lazada itu yang paling murah. Reguler gitu. Ya karena yang misalnya perbankan itu misalnya BNI, Danamon, BCA itu harganya itu lebih mahal. Tapi itu ya kalau ikan itu kan nanti di lelang itu tapi yang lelang Google. Oh. Kita tidak bisa ngatur kalau itu, tapi kita bisa mancing. Ada trik-triknya sendiri tiap-tiapnya. Berarti kita ditawarin sama Google itu untuk iklan ini ke channel jenengan gimana gitu Mas? Enggak. Sudah otomatis. Sudah otomatis. Jadi Google, YouTube itu punya mesin, jadi dia merekam apa saja setiap misalnya perkataan atau misalnya gambar, nanti misalnya spanduk, itu mereka merekam di situ lah. Itu nanti mereka yang menyimpulkan lelang, tapi itu iklan itu lelang memang masalahnya nanti. Produk apa yang bisa dipasarkan di video ini? Itu termasuk pengiklannya berani ndak, itu kan ada nggak tahu mereka sendiri kayak apa ceritanya, tapi ya beda. Oke Pak Andri, terima kasih atas kiat-kiatnya menjadi YouTuber pemula. Moga kalimat-kalimat yang bagus buat para YouTuber Penyemangat. Oh, kalau saya sih yang penting yang pertama rajin upload. Kalau memang belum tahu kita mau ngonten apa, konsep apa yang ada, ya pokoknya upload. Nanti mana yang itu yang rame, yang meledak, nah itu yang diikuti itu yang terus. Kalau kita fokus, kita gas terus nanti kalau sudah misalnya kita sudah ketemu ini, konten ini sudah mantap, ini sudah progres jalan, kita tambah tekuni, tetap rajin upload. Dan nanti kalau upload itu rutin kalau bisa. Kalau misalnya biasanya jam 10 pagi ya jam 10 terus, kecuali ada nggak usah support nggak usah minta subscribe itu nggak usah. Pokoknya yang penting kita itu store, nanti kita ketemu jalannya, ketemu sudah para subscriber, nanti jalan sendiri Mas. Kalau kita misalnya wah punya aku ya subscribe nggak nonton ya cuma gitu. Jadi ya mungkin kita berkarya aja, jadi konten kreator terus kalau optimis. Yang penting upload video, upload, nanti sudah ketemu jalannya, kita tambah tekun. Nah nanti kalau sudah ketemu sambil dibenahi, misalnya ada kekurangannya itu, kalau saya yang penting jalan dulu, nggak usah yang perfect harus pakai apa gimbal, stabilizer apa. Kalau nunggu itu umat. Nah, kita mau nyari tambahan duit dari itu Mas, tolong duit ya. Ciloko ya. Dan yang Ciloko lagi nanti nunggu punya gimbal, nanti nunggu punya HP yang bagus, punya kamera yang jadi ya itu. Nah, nanti kalau kita sudah kajian, nah itu sambil misalnya sudah punya aja, sudah kajian itu baru diperbaiki kameranya. Terus apa yang pakai mic apa? Clip on apa? Ah itu baru nanti biar yo yang sudah subscribe, yang sudah nonton itu ya biar lebih puas itu sebenarnya. Biar lebih lama di YouTube, lebih bagus buat channel kita. Oke, terima kasih Pak Menteri. Yes, mudah-mudahan apa mau channelnya mau Ya media tambah sukses, lancar. Pokoknya toko optimis jalani. Terus iki masuk di sepele ya dadi gawe. Oh, sepele dadi gawe. Iya. Oh, ya sepele dadi gawe nanti sering ditonton ya. Jangan lupa juga nanti di-subscribe. Sepele dadi gawe. Yang penting tambah lancar, optimis, just pokoknya. Sip. Terima kasih.